Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk materi bola basket. Hari ini Rabu tanggal 18 November 2020. Perkenalkan, nama saya Erik Mulyadi Simanjuntak. Nomor UKG saya 2015 02869665. Selamat siang, Yaho Bunogu. Yaho Pak. Oke. Sehat orang tua kalian di rumah? Sehat. Puji Tuhan. Sampaikan salam saya sama orang tua kalian nanti. Sebelum kita mulai, saya cek dulu ya. 1, 2, 3, 4. Seharusnya ada 5 orang yang punya handphone ya. Iya, tapi mungkin lagi terkendala jaringan. Sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya sebagai makhluk Tuhan, kita berdoa, memohon tuntunan agar bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan baik. Tolong dibawa doanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke. Materi kita sesuai dengan bahan ajar yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp adalah bola basket. Saya akan coba share untuk materi kita. Materi kita sebelumnya yaitu tentang passing bola basket. Nah, materi kita selanjutnya ini yaitu tentang shooting untuk bola basket. Kalau Anda sudah bisa menguasai dua teknik ini saja, maka Anda sudah bisa bermain basket. Kalau kita sudah menguasai untuk passing dan shooting, kita sudah bisa bermain bola basket. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya minta Anda untuk menyaksikan video berikut ini. Silakan menonton. Maimuna Mihojlovi. Apa? Kamu aku ajak ke sini sebelum Mau nembak aku kan? Tapi kamu mau kan? Aku kan tampan. Mau lihat otot gue. Dan aku yakin kita pasti akan jadi pasangan yang berdua. Ayo terus sampai riot. Ini deh, aku mau deh. Tapi, kamu serius kan? Sayang. Kalau gitu, aku yang bercanda. Najis, sumpah banget ketemu. Oke. Apa hubungan dari video yang barusan Anda tonton dengan materi shooting bola basket? Tentang tembak tapi nggak sasaran. Oh, tentang tembak tapi tidak tepat sasaran. Ya, benar. Jadi yang Anda perlu ketahui adalah sebelum Anda melakukan tembakan atau shooting, pertama adalah tentukan sasaran Anda. Bagaimana cara menentukan sasaran? Yaitu untuk memastikan bahwasanya Anda bisa melakukan shooting tersebut. Jangan Anda menembak tapi sasarannya tidak mungkin Anda capai. Seperti yang tadi nih. Dia belum tahu karakteristik ceweknya tapi dia sudah nembak. Jadinya ya dikerjain. Yang kedua adalah tentang tekniknya. Sama seperti video ini, dia hanya melakukan tembakan atau ungkapan perasaan hanya dengan kata-kata, tidak ada usahanya. Jadi usaha ataupun teknik yang terbaik itu bisa
mendukung Anda dalam mencapai sasaran Anda. Yang ketiga adalah tentang pengulangan. Kalau kita bicara tentang sasaran, artinya harus dilakukan terus-menerus agar bisa lebih mendapatkan ketepatan yang lebih baik. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Pak. Ya, saya yakin Anda pasti bisa menyelesaikan materi syuting bola basket ini dengan ketuntasan yang nilainya dengan kategori baik. Perhatikan. Menganalisis dan mengidentifikasi itu kita lanjutkan. Lalu menemukan ini kombinasi nanti jadinya. Sudah? Nanti saya jelaskan. Baru ini menganalisis tentang perbedaan. Baru selanjutnya tentang melakukan gerakan teknik menembak. Video berikut ini. Baiklah, yang pertama adalah tentang balance, bagaimana posisi tubuh seimbang agar melakukan syuting bisa dengan nyaman dan mendaratnya juga safe. Yang pertama adalah prinsipnya kaki kiri harus sama dengan mata kaki depan sebelah kanan dan lebar kuda-kudanya adalah selebar bahu kita. Jadi posisinya bisa seimbang dan bagus. Ketika melakukan syuting, ketika menekuk lutut, ujung lutut tidak boleh melebihi ujung kaki agar tidak out of balance ketika melakukan syuting. Kita contohkan pada pemain kali ini, ya, silakan melakukan posisi balance yang bagus untuk kakinya selebar bahu, ya. Oke, ambil bola ke depan, ya. Kita melakukan posisi triple threat. Nah, posisi seperti ini adalah posisi untuk melakukan syuting yang paling bagus. Yang ini kurang lebar dikit. Baik, nah, posisi balance. Baiklah, yang kedua adalah kita harus memperhatikan di posisi elbow ketika melakukan syuting. Ketika bola diangkat ke arah atas, nah, posisi siku harus minimal sama dengan bahu. Jika ingin melakukan release, dia harus sedikit lebih di atas. Biar apa? Biar mata eyes pemain bisa melihat ke arah ring atau tepat di bawah jempol tangan kanan untuk melakukan rilis ke arah ring. Posisi elbow tidak boleh ke arah luar atau ke arah inside. Jadi harus lurus ke arah ring mulai dari kaki kanan dan tangan sebelah kanan. Nah, posisinya adalah bagian palem tidak boleh mengenai bola. Jadi ketika syuting harus menggunakan jari-jari, tidak boleh menyentuh bagian palem dalam melakukan syuting. Jadi seperti ini, harus ada rongga. Nah, jadi untuk rilisnya biar lebih enak. Baiklah, selanjutnya ketika sudah balance elbow dan eyes, kita yang terakhir adalah full lutut. Bagaimana kita merilis bola ke arah ring. Bola harus memutar ke belakang. Bagaimana caranya biar bola memutar ke belakang? Adalah kita syuting menggunakan jari. Ininya harus ada rongga dan tangan terakhir yang menyentuh bola adalah jari tengah. Sehingga bola pasti akan backspin ke arah belakang. Ya, seperti ini. Ya. Dan posisi tangan ketika habis dirilis ke arah ring. Oke. Posisi siku harus di atas alis sehingga bola pasti akan parabol ke arah atas dan tangan yang menahan bola tidak ikut mendorong bola ke depan. Dia fungsinya hanya untuk menahan agar bolanya lebih gampang untuk dipegang. Tetap tangan kanan sebagai tangan yang dominan bagi seorang pemain yang melakukan atau mendorong bola ke arah atas. Kalau pemain kidal ya pakai tangan kiri, berarti nahannya dengan tangan kanan. Posisi jari harus selalu hadap bawah. Yang paling sering dijumpai di pemain muda adalah
ketika rilis ke arah ring, tangannya sikunya tidak di atas alis sehingga bolanya flat ke arah ring. Ya, jadi susah untuk masuk. Dan yang kedua adalah tangannya terlalu tegak ke atas sehingga bolanya lambung tapi airball. Yang paling tepat dan proper adalah seperti ini posisinya. Ya, jadi ini di atas alis dan bolanya bisa lambung dan ke arah depan tepat ke arah ring. Oke. Kira-kira ada yang mau dipertanyakan? Saya Pak dari kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Jadi Pak, saya pernah menonton video pertandingan bola basket. Nah, syutingnya itu dengan lompatan. Tetapi video tadi tanpa lompatan. Mana yang benar, Pak? Oke. Biar kita jelaskan berdasarkan bahan ajar yang sudah saya bagikan. Sebentar saya akan tampilkan bahan ajarnya. Ini dia. Ini buku bahan ajar yang ada di buku PJOK kalian kan? Iya, Pak. Oke. Kira-kira untuk gambar 1.5 ini terlihat? Terlihat. Perhatikan kursor saya, terlihat gerakannya kursor saya? Lihat, Pak. Terlihat. Lihat, Pak. Ya, perhatikan garis yang saya tandai dengan kursor ini. Ada garis di sini kan? Ada. Ada. Ada, Pak. Ya. Yang Anda lihat itu adalah ketika si pemain melakukan syuting dari luar garis ini. Luar garis ini. Sehingga jarak yang menjadikan si pemain melakukan syutingnya dengan lompatan. Jarak yang semakin jauh memerlukan gerakan follow through yang semakin jauh. Biar bolanya melambung, bagaimana caranya? Dia harus melompat. Kan seperti itu. Oke, sudah mengerti sampai situ? Sudah, Pak. Mengerti, Pak. Oke, silakan. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Dari kelompok 3, Pak. Iya, silakan. Pak, apakah dengan kita menguasai semua teknik di video tadi, jika kita mempraktekannya, apakah tembakan kita pasti akurat atau tepat? Oke. Yang pertama, teknik sangat menentukan dalam melakukan. Sama seperti video pengantar kita tadi tentang tembakan perasaan itu. Teknik itu berpengaruh besar dalam keberhasilan tentang tembakan. Tetapi pengenalan tentang sasaran itu penting. Seperti video tadi juga, kenapa bisa dia tidak diterima? Mungkin saja si perempuannya sudah punya pacar. Artinya sasaran itu kan tidak memungkinkan lagi kita untuk menembak bola. Sama seperti ketika bermain bola basket. Ketika ada lawan yang tepat sekali berada di depan kita, sudah, kita tidak mungkin lagi melakukan tembakan. Karena kalau kita tembakan, bolanya akan diambil oleh lawan. Begitu? Oke. Ya. Selanjutnya, saya anggap Anda sudah punya kelompok. Kelompoknya sama saja seperti kelompok ketika materi passing. Nah, ketika materi passing, itu juga kelompoknya. Nah, coba dimatikan dulu, mic-nya di-mute kan. Oke ya, nanti kalau saya mau komunikasi sama Anda, nanti saya suruh hidupkan lagi ya. Oke, saya ulangi. Kelompoknya sama seperti kelompok yang sebelumnya ketika materi passing. Nah,
Sekarang Anda berdiskusi dengan kelompok Anda. Berdasarkan video tadi, maka tahapan teknik syuting itu dibagi berapa tahapan? Oke, Omus, silakan. Oke Pak, berdasarkan materi baru yang telah kita pelajari yaitu teknik syuting dalam bola basket. Nah, teknik tersebut terbagi atas 3 tahap. Yang pertama adalah teknik awalan, kemudian teknik menembak, dan teknik gerakan akhir. Jadi itu merupakan teknik atau tahapan dalam melakukan teknik syuting, Pak. Oke, bagus sekali. Silakan beri tepuk tangan untuk temannya. Ya. Selanjutnya, tadi katanya ada 3 tahapan. Nah, silakan kelompok yang lain. Kira-kira tahapannya apa saja? Satu kelompok, satu tahapan, dan jelaskan apa-apa saja isinya. Kelompok 1 ya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Trimurti, silakan. Dari kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2, silakan. Jadi saya akan menjelaskan tentang teknik menembak. Nah, dorongan dimulai dari dalam menembak, dorongan dimulai dari kaki hingga telapak kaki jinjit, lutut lurus, dan badan tegak. Mendorong bola ke arah sasaran dengan bola berputar ke belakang. Caranya dengan memutar bola menggunakan tangan yang menopang dari bawah hingga bagian yang terakhir menyentuh bola adalah jari tengah. Tangan yang menahan bola dari shooting tidak ikut mendorong bola. Demikian, Pak. Oke, bagus sekali. Makasih Rimurti. Silakan yang lain. Ada yang bisa menambahi? Ya, silakan Nirmala. Oke, salah satu tekniknya tadi yaitu follow through, yaitu tangan yang menopang dari bawah, lurus, dan posisi siku tangan tepat berada di depan alis, serta telapak dan jari tangan mengarah ke bawah. Oke, bagus sekali. Nah, sudah disampaikan tadi oleh Rimurti tentang teknik menembaknya. Lalu Nirmala menyampaikan tentang teknik akhirnya. Yang awalannya bagaimana? Apa aja isinya kalau yang awalan? Ya udah tahu. Bagaimana yang awalan? Itu tentang teknik balance dan elbow, Pak. Ya, silakan Christine. Oke, saya akan menjelaskan bagian awalnya. Gerakan atau menembak bola atau shooting diawali dengan persiapan berdiri tegak, menghadap arah gerakan dalam sikap posisi kaki lurus ke depan. Terus kedua lutut agak direndahkan. Lalu bola dipegang pada bagian samping bawah dengan telapak tangan dan jari-jari terbuka. Pandangan ke arah tembakan sasaran. Terus dengan gerakan mendorongkan bola ke depan atau atas hingga lengan lurus. Bersamaan dengan itu, pinggul, lutut, dan tumit naik. Demikian Pak awalannya. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bahas sedikit tentang kombinasi. Kira-kira kalau kita kombinasikan antara passing di pertemuan sebelumnya dengan shooting pertemuan ini, maka ada berapa gerakan kombinasi yang bisa kita ciptakan? 3, Pak. 3. Apa saja? Kombinasi dengan cheese pass, overhead pass, dan bounce pass. Oke, itu dia yang akan menjadi tugas kalian. Jadi nanti tugas video kalian adalah Anda buat kombinasi gerakan dari passing, ketiga gerakan passing itu, dengan shooting. Nanti saya jelaskan lagi sebelum kita berakhir. Ya, Pak.
Nanti saya akan share link LKPD, baik itu untuk kognitif, spiritual maupun sosial. Temui di buku kita kan, yaitu menembak dengan dua tangan, ya kan? Nah, aktifkan semua mikrofonnya. Ya. Di buku kita ini ada teknik menembak dengan dua tangan. Sementara video yang Anda tonton tadi kan adalah menembak dengan satu tangan. Satu tangan. Iya. Sekarang kira-kira menurut Anda apa plus minusnya antara dua tangan dengan satu tangan? Kalau kita melakukan syuting dengan dua tangan, lalu kita melakukan syuting dengan satu tangan, apa plus minusnya? Konsultasikan dengan teman kelompok Anda yang ada di sebelah Anda itu. Ya. Pak. Oke Pak, kami dari kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Baik, pertanyaan Bapak tadi bagaimana yang lebih baik tentang syuting dengan satu tangan ataupun dengan menggunakan dua tangan ataupun perbedaannya. Ya. Yang pertama dulu syuting dua tangan tersebut sebenarnya dapat kita lakukan. Tapi saat kita melakukan syuting dengan menggunakan dua tangan, kadang-kadang tangan yang satunya lebih maju ataupun lebih cepat mendorong dari tangan yang sebelahnya, sehingga nanti bolanya tidak tepat sasaran atau tidak masuk ke dalam ring bola. Nah, kemudian syuting dengan satu tangan lebih akurat karena hanya satu tangan yang mendorong bola. Jadi jika satu tangan yang mendorong bola, maka akan stabil bola untuk dapat menuju ke ring bola. Sekian, Pak. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Iya. Kami dari kelompok 4, Pak. Iya. Silakan. Dari kelompok 4, Pak. Iya. Oke, pertanyaan Bapak tadi apa plus minusnya atau kelebihan atau kekurangan dari syuting dengan dua tangan dan satu tangan. Jadi menurut kelompok kami, kalau tembakan dua tangan itu lebih baik, Pak, karena misalkan kita dalam daerah yang jauh dari agak jauh dari basket, dari ring basket atau basket, maka otomatis karena melempar dengan dua tangan itu akan memberikan dorongan yang lebih kuat sehingga bola itu akan sampai atau mengenai pada ring. Sedangkan kalau menggunakan satu tangan, menurut saya itu masih memiliki kurangan, Pak, yaitu kalau satu tangan kekuatan dorongannya itu tidak kuat sekali, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, saya simpulkan untuk masalah perbandingan dua tangan dan satu tangan. Untuk syuting melakukan satu tangan, itu adalah teknik syuting yang sebenarnya atau yang benar. Kenapa? Karena dalam syuting akurasi adalah yang utama. Tadi kita kembali ke video pengantar, akurasi ataupun ketepatan untuk sasaran itu yang utama. Kita mau menembak sekuat apapun, tapi kalau dia tidak akurat, dia tidak akan sampai ke sasaran. Secepat apapun bola meluncur, tapi kalau tidak akurat, dia tidak akan sampai ke sasaran. Nah, apa tidak boleh, Pak, melakukan dengan dua tangan? Boleh. Kalau keadaannya terpaksa seperti yang dijelaskan kelompok 4 tadi. Contohnya, waktunya tinggal 3 detik lagi mau habis, waktu pertandingan. Udah? Anda menguasai bola di daerah pertahanan Anda sendiri, karena waktu sudah mau habis, maka Anda akan lempar sekuat tenaga dengan dua tangan menuju arah ring lawan. Siapa tahu bisa masuk. Bolanya sampai. Tapi masuk atau tidaknya, ya kita tidak tahu. Kan gitu. Jadi kalau dibilang boleh, boleh.
tapi kalau yang benar untuk akurasi adalah dengan satu tangan. Sampai situ mengerti ya? Ngerti, Pak. Untuk LKPD kita, nih, ini nanti Anda pilih, Anda di kelompok berapa, nama kelompoknya ditulis, pilih kelas Anda. Ini video yang tadi, Anda bisa buka linknya, nanti akan terarah dia ke aplikasi YouTube, lalu langsung pilih download, biar bisa ditonton untuk berkali-kali tanpa kuota internet. Jadi kalau ada Anda mau cari lagi, Anda mau pelajari lagi, bisa tanpa kuota internet. Ini soal untuk pengetahuannya dalam essay test. Ada di sini 1, 2, 3 soal. Satu soal, poinnya adalah 20. Dilakukan secara berkelompok. Untuk videonya, seperti yang kemarin, Anda harus buat video 3 kombinasinya. Teknisnya adalah, Anda upload video tersebut tidak lebih dari 3 menit durasinya di Facebook Anda dengan tampilan publik. Lalu share linknya di WhatsApp grup kita. Mengerti sampai sini ya? Pak. Ngerti, Pak. Pak. Oke. Nah, yang ini adalah diisi untuk per orang. Jadi bukan per kelompok lagi, tapi per orang. Tulis nama Anda, lalu pilih kelas Anda. Soalnya ada 1, 2, 3, 4. 1 poin nilainya 10 maksimal. Ini pilihan berganda. Jadi tadi dia ada essay test nilainya 1 soal 20 dikali 3 60. Lalu ini ada dia 4 soal, 1 soal nilainya 10 kali 4 40, totalnya 100 poin. Sudah? Sudah, Pak. Begitu juga dengan sosialnya, tolong nanti ketua kelompoknya yang mengisi. Ya, Pak. Pak. Ini adalah pokok-pokok penilaian atau indikator yang harus kalian capai dalam mempraktekkan teknik tersebut. Melakukan syutingnya. Nanti ini akan saya share di grup WhatsApp juga. Ini untuk spiritualnya. Tolong nanti yang di nama ini, poin pertama itu adalah nama orang tua Anda. Lalu yang ini adalah nama Anda. Seperti yang kemarin juga, saya rasa Anda sudah tahu mengisinya. Rubriknya Anda isi, pilih orang tuanya yang isi ya. Begitu juga dengan sosialnya, tolong nanti ketua kelompoknya yang mengisi. Ya, Pak. Pak.
sebagai pengganti ring basket, kami akan menggunakan dari sistem ini. Oke, saya rasa itu aja untuk pembelajaran materi kita. Saya minta dulu Anda simpulkan tentang materi yang sudah Anda pelajari hari ini. Silakan memberi kesimpulan. Saya Pak dari kelompok. Oke, silakan dulu pembaruan. Dengan kata-kata yang singkat saja pembaruan. Ya Pak, jadi kesimpulannya itu bahwa yang kita pelajari pada ini yaitu bahwa teknik menembak atau teknik shooting dengan satu tangan lebih efisien dan lebih memiliki akurasi yang lebih bagus daripada dua tangan. Terima kasih Pak. Oke, bagus. Silakan yang lain. Saya Pak. Ya, Kelompok Dari kelompok 2 Pak. ya, silakan. kelompok 3 Pak. Si Rimurti dulu ya, Nirmala ya. Ya, silakan Iya Rimurti. Pak. Oke Pak, dalam pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa teknik shooting dalam bola basket mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan skor sebanyak-banyaknya dalam pertandingan. Terima kasih Pak. Oke, benar. Silakan Nirmala. Baik, dalam pembelajaran daring kita kali ini Pak, saya menarik kesimpulan bahwa shooting dengan satu tangan menghasilkan akurasi atau ketepatan yang lebih baik daripada dengan dua tangan. Oke, bagus. Silakan yang lain. Saya Pak. Ya. Oke, kesimpulan yang saya ambil bahwa teknik shooting dalam bola basket tersebut terbagi atas 3 tahapan, yaitu teknik awalan, menembak, dan gerakan akhir. Jadi itu merupakan teknik atau tahapan yang harus ada dalam bola basket. Bagus sekali. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang tentang rancangan tindak lanjut. Sedikit saja. Apa itu rancangan tindak lanjut? Yaitu tentang tambahan dari materi ini. Saya akan bagi linknya nanti kepada Anda di grup WA. Isi linknya nanti adalah, ya, di sini nanti ada link yang akan saya bagikan, yaitu tentang peraturan dalam bola basket. Nanti Anda klik linknya, lalu Anda nanti download seperti biasa, biar bisa Anda tonton tanpa menggunakan kuota. Dalam video ini nanti, saya minta Anda mencari peraturan yang berhubungan dengan shooting. Di sini ada peraturan-peraturan tentang bola basket, yaitu 20 macam pelanggaran. Anda cari nanti pelanggaran apa yang ada dalam video ini yang berhubungan dengan shooting. Mengerti ya? Ya Pak, mengerti Pak. Oke, saya harap. Ya Pak, tetap. Iya, saya harap kita semua tetap semangat, tetap ceria. Jangan mau kalah dengan masa pandemi ini, walaupun keadaan kita masih belajar di rumah. Selanjutnya, agar kita tutup pembelajaran kita, saya minta tolong dulu doanya dibawakan. Ada yang bisa bawakan doa? Saya Pak. Ya, silakan pembaruan. Mari kita berdoa. Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih pembaruan. Terima kasih untuk Anda semua. Sampaikan salam saya kepada orang tua Anda. Semoga mereka dilimpahkan rezeki dan kesehatan sepanjang masa. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Yahobu. Yahobu Pak. Yahobu.
dan selamat sore. Terima kasih.